Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdur Rafi, NIM 1912-186. Di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan materi yang berjudul macam-macam model konsep kurikulum. Di sini ada 4 bagian macam-macam model konsep kurikulum. Di antaranya yang pertama kurikulum subjek akademis, lalu yang kedua kurikulum humanistik, yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang keempat kurikulum teknologi. Baiklah, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau yang disiapkan oleh guru. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya sangat bersifat intelektual. Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu, seperti bahasa dan sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman, sejarah, dan lain sebagainya. Sekurang-kurangnya ada 3 pendekatan dalam pengembangan kurikulum subjek akademis, yaitu di antaranya yang pertama melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, lalu yang kedua studi yang bersifat integratif, dan yang ketiga pendekatan dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Apa saja ciri-ciri kurikulum subjek akademis? Kurikulum subjek akademis mempunyai beberapa ciri-ciri yang berkenan dengan tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi. Karakteristik kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik berkenan dengan tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid. Bagi mereka, tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Dalam evaluasi kurikulum humanistik berbeda dengan yang biasa. Model lebih mengutamakan proses daripada hasil. Kelemahan kurikulum humanistik diantaranya yang pertama, keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik. Yang kedua, meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat kesegeraman peserta didik. Lalu yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat serta keseluruhannya. Lalu yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan internasional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pandangan rekonstruksi sosial di dalam kurikulum ini dimulai sekitar tahun 1920-an. Aaron Rudd mulai melihat dan menyadarkan kawan-kawannya bahwa selama ini terjadi kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Ia menginginkan para siswa dengan pengetahuan dan konsep-konsep baru yang diperolehnya dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial. Desain kurikulum rekonstruksi sosial. Ciri-ciri dan desain kurikulum ini adalah
Yang pertama asumsi, yang kedua masalah sosial yang mendesak, dan yang ketiga pola-pola organisasi. Kemudian komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama tujuan dan isi kurikulum, yang kedua metode, dan yang ketiga evaluasi. Dan yang terakhir yang akan dibahas yaitu tentang kurikulum teknologi. Di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer atau IT, ilmu teknologi, sistem pembelajaran individu, kaset atau video pembelajaran. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis dalam kurikulum, masalah kurikulum, dalam hal pembuatan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Ciri-ciri kurikulum teknologis. Yang pertama, tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Kemudian yang kedua, metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Lalu yang ketiga, organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Dan yang keempat, evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat pada akhir suatu pelajaran, suatu unit ataupun semester. Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahap instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, sangat beralasan bahwa dewasa ini semakin banyak kurikulum efektif yang selaras dengan perkembangan teknologi. Meskipun biaya yang dikeluarkan dalam perkembangan kurikulum teknologi ini cukup besar, tapi sebanding dengan nilai yang didapat dan pembelajaran bagi para siswa saat model ini diterapkan. Salah satu kelemahan kurikulum teknologi ini adalah kurangnya perhatian pada penerapan dan dinamika inovasi. Model teknologi ini hanya menekankan perkembangan efektivitas produk saja, sedangkan perhatian untuk mengubah lingkungan yang lebih luas seperti organisasi sekolah, sikap guru, dan cara pandang masyarakat sangat kurang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Abdul Rafi, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya.